Yo, what's up? Welcome back di channel gue, tim penghancur bandot Ale Prediksi. Seperti biasa, di siang ini gue bakal bawain prediksi yang bakal tanding di malam ini nih boy. Dan bagi lo semua yang baru bergabung atau menemukan channel ini, sebelum kita mulai jangan lupa like, share, dan subscribe-nya terlebih dahulu nih boy, agar channel ini lebih berkembang dan selalu memberikan prediksi parlay tiap harinya nih boy. Oke, seperti biasa di sini gue udah siapin 5 prediksi yang bakal bertanding di malam ini, boy. Di sini di partai pertama di Liga Finlandia di mana ada FC KTP melawan FC Inter Turku nih, boy. Dan di partai kedua di sini kita masuk ke Liga Norwegia di mana ada Salzburg 08 melawan Rosenborg. Dan di partai ketiga kita masuk ke Liga Denmark di mana ada Viborg melawan Copenhagen. Dan di partai keempat di sini kita masuk ke Liga Rusia di mana ada Dinamo Moskow melawan Baltika. Dan di partai terakhir kita masuk ke Liga Polandia di mana ada Lech Poznan melawan Cracovia nih boy. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke partai pertama aja nih boy. Oke, di partai pertama kita masuk ke Liga Finlandia di mana ada FC KTP melawan FC Inter Turku nih boy. Dan untuk statistik di 5 pertandingan terakhirnya di sini bisa kita lihat. Di sini FC KTP hanya mampu mengantongi 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan nih boy. Sedangkan tim tamunya Inter Turku mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang di 5 pertandingan terakhirnya, boy. Di sini bisa kita lihat di 5 pertandingan terakhirnya di statistiknya Inter Turku di 5 pertandingan terakhirnya belum pernah kalah, hanya baru mendapatkan 2 kali hasil imbang. Sedangkan FC KTP sendiri sudah mendapatkan 3 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang dan 1 kali kemenangan nih, boy. Oke, kita langsung geser ke head to head-nya aja nih, boy. Di sini untuk head to head-nya antara Inter Turku dan KTP bisa kita lihat Inter Turku mampu mendapatkan kemenangan sebanyak 5 kali nih boy dengan skor 5-0, 1-2, 1-5, 1-4 dan 2-1 nih boy. Ya bisa dilihat dari head to head dan statistik di 5 pertandingan terakhirnya sudah jelas di sini Inter Turku lebih diunggulkan pada malam ini nih boy. Oke, kita langsung masuk ke klasemen sementaranya nih boy. Di sini untuk klasemen sementaranya Liga Finlandia Inter Turku berada di posisi puncak klasemen dengan perolehan poin 33 dengan 15 kali bermain nih boy. Sedangkan FC KTP sendiri berada di jauh di bawah Inter Turku di posisi ke-12 dengan perolehan poin 10 dengan 15 kali bermain juga nih. Oke, bisa dilihat dari statistik head to head dan klasemen sementaranya di sini Inter Turku masih lebih diunggulkan daripada FC KTP gitu boy. Tim tuan rumah nih boy. Oke, kita langsung masuk ke pasaran para bandot aja nih boy. Di sini untuk pasarannya bandot memberikan angka di handicapnya di 1/3/4, 1/1/4 dan 1/2 nih boy. Kalau gua saranin di sini kita ambil di 1/2 nih boy. Karena gua yakin di sini Inter Turku bakal menang dengan selisih gol 2 nih boy. Dan untuk over undernya di sini bandot memberikan angka di over 3,5 dan over 3 dan over 3/4. Boleh gue saranin di sini bakalan terjadi gol di atas 3 nih boy. Jadi gue ambil di sini di over 3-nya nih boy. Dan untuk prediksi skor gue pada malam ini antara FC KTP dan FC Inter Turku. Di sini Inter Turku bakalan bantai-bantai FC KTP dengan skor 4-1 boy. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke partai yang selanjutnya aja nih boy. Oke, kita masuk ke partai kedua nih boy. Di sini ada Liga Norwegia di mana ada Salzburg melawan Rosenborg nih boy. Dan untuk statistik di 5 pertandingan terakhirnya di masing-masing tim di sini bisa kita lihat. Di sini Salzburg mampu mengantongi 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang nih boy. Sedangkan tim tamunya Rosenborg sendiri di sini hanya mampu mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan boy. Ya bisa dilihat dari statistik di 5 pertandingan terakhirnya di sini Salzburg mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang nih boy. Sedangkan Rosenborg sendiri di sini hanya mampu mendapatkan 1 kali kemenangan nih boy dan 2 kali hasil imbang, sisanya dengan kekalahan nih boy. Jadi bisa dibilang di sini Salzburg tim tuan rumah lebih diunggulkan pada malam ini boy daripada Rosenborg sendiri nih boy. Oke, kita langsung masuk ke head to head-nya nih boy. Di sini untuk head to head-nya antara Rosenborg dan Salzburg di sini Salzburg mampu mendapatkan kemenangan sebanyak 3 kali nih boy atas Rosenborg dengan skor 4-1, 5-2 dan 0-3 boy. Sisanya di sini terakhir bertemu di tanggal 25 Juni di Cup Norwegia di mana Rosenborg menahan imbang Salzburg dengan skor 2-2 dan 1-1 nih boy. Oke, kita langsung masuk ke klasemen sementaranya nih boy. Di sini untuk klasemen sementaranya Rosenborg berada di posisi kelima dengan perolehan poin 26 dengan 15 kali bermain. Sedangkan Salzburg sendiri di sini berada di bawahnya Rosenborg dengan
perolehan poin 21 dengan 13 kali bermain. Ya, bisa dilihat di sini Sasbok baru bermain 13 dan poinnya sudah 21, sedangkan Rosenborg sendiri sudah bermain 15 kali, poinnya baru 26. Ya, bisa dibilang di sini Sasbok bakalan bantai-bantai Rosenborg nih boy pada malam ini. Oke, kita langsung masuk ke pasaran para bandot aja nih boy. Di sini untuk pasarannya bandot memberikan angka di handicapnya di 1/4 Rosenborg ngasih dan 1/4 Sasbok ngasih dan lek-lekannya boy. Kalau gua saranin di sini kita ambil di Sasboknya boy. Kita ambil di lek-lekannya Sasbok boy. Dan untuk over undernya di sini bandot memberikan angka di over 3, over 2/3/4 dan over 3/1/4 nih boy. Kalau boleh gue saranin di sini kita ambil di over 2/3/4-nya boy. Karena gue yakin di sini bakal terjadi gol di atas 2 atau 3 nih boy. Dan untuk prediksi skor gue antara Sasbok dan Rosenborg pada malam ini, di sini Sasbok bakalan menang dengan skor 3-2 nih boy. Oke, kita langsung masuk ke partai yang berikutnya lagi nih boy. Oke, di partai ketiga di sini ada Liga Denmark nih boy, di mana ada Viborg melawan Copenhagen nih boy. Dan untuk statistik di 5 pertandingan terakhirnya di sini bisa kita lihat Viborg mampu mengantongi 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan boy. Sedangkan tim tamunya sendiri Copenhagen juga mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang nih boy. Ya, bisa dilihat dari statistiknya di sini hanya perbedaannya di sini Viborg mampu mendapatkan 2 kali kekalahan dan sedangkan Copenhagen sendiri mampu mendapatkan 2 kali hasil imbang, sisanya mendapatkan kemenangan di 5 pertandingan terakhirnya nih boy. Oke, kita geser ke head to headnya nih boy. Di sini untuk head to headnya antara Viborg dan Copenhagen di 5 pertandingan terakhirnya Copenhagen mampu mendapatkan kemenangan sebanyak 4 kali nih boy atas Viborg dengan skor 1-0, 0-1, 1-0 dan 1-0 nih boy. Sedangkan Viborg sendiri mampu mendapatkan kemenangan hanya 1 kali boy dengan skor 3-2 nih boy. Masing-masing selisih 1 gol saja nih boy antara Viborg dan Copenhagen nih boy. Oke, kita langsung masuk ke klasemen sementaranya nih boy. Di sini untuk klasemen sementaranya karena liga baru dimulai semuanya masih pada 0 ya boy poinnya boy. Di sini baru pertama kali liga dimulai nih boy. Oke, kita langsung masuk ke pasaran para bandot aja nih boy. Di sini untuk pasarannya bandot memberikan angka untuk handicapnya di Copenhagen ngasih 1/3/4 dan 1/1/4 nih boy. Kalau gua saranin di sini kita ambil di tuan rumahnya boy. Gue yakin di sini tuan rumah bakalan menahan habis Copenhagen nih boy. Jadi gua ambil di sini di pur satunya boy. Kita nahan di pur satunya Viborg nih boy. Dan untuk over undernya di sini bandot memberikan pasaran di over 2,5, over 3 dan over 2/3/4. Gue bakalan yakin di sini terjadi gol di atas 2 nih boy. Jadi gue ambil di sini di over 2,5-nya. Dan untuk prediksi skor gue pada malam ini antara Viborg dan Copenhagen, di sini Copenhagen bakalan kalah atas Viborg dengan skor 2-1 aja nih. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke partai yang keempat nih boy. Oke, di partai keempat di sini kita masuk ke Liga Rusia di mana ada Dinamo Moskow melawan Baltika nih bos. Dan untuk statistik di 5 pertandingan terakhirnya di masing-masing tim di sini bisa kita lihat. Di sini Dinamo Moskow mampu mengantongi 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang nih bos. Sedangkan Baltika sendiri di sini hanya mampu mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan boy. Di sini terakhir Moskow mendapatkan kemenangan atas Lokomotif dengan skor 1-5 nih boy kemarin. Dan sedangkan Baltika sendiri mampu mengalahkan Zenit Saint Petersburg boy dengan skor 1-2 nih boy di kandangnya Zenit lagi nih boy. Oke, kita langsung geser ke head to headnya di antara kedua tim ini boy. Di sini untuk head to headnya bisa kita lihat Dinamo Moskow mampu mendapatkan kemenangan sebanyak 3 kali nih boy atas Baltika nih boy dengan skor 2-3, 2-0 dan 2-0 nih boy. Sedangkan Baltika sendiri hanya mampu mendapatkan 1 kali kemenangan atas Dinamo Moskow dengan skor 3-0 dan 1 kali hasil imbang dengan skor 1-1 nih boy atas Dinamo Moskow nih boy. Oke, kita langsung masuk ke klasemen sementaranya. Di sini untuk klasemen sementara masih 0 semua ya boy. Di sini karena liga baru semuanya pada mulai nih boy. Jadi semuanya masih poin 0 semua. Oke, kita langsung masuk ke pasaran para bandot aja nih boy. Di sini untuk pasarannya bandot memberikan angka untuk handicapnya di Dinamo Moskow nih boy.
Di sini di Dinamo Moskow ngepur 1, ngepur 3/4 dan ngepur 1/4 nih boy. Kalau gua saranin di sini kita ambil di 3/4-nya Dinamo Moskow boy. Karena Dinamo Moskow bermain di kandang dan di sini juga liga baru mulai boy. Jadi semuanya belum ada yang ketahuan permainan nih boy. Jadi kita ambil di sini di 3/4-nya Dinamo Moskow nih boy. Dan untuk over undernya di sini Bandot memberikan angka di over 2,5, over 3 dan over 23/4. Gue yakin bakalan terjadi berbagi gol nih boy antara Dinamo Moskow dan Baltika. Jadi gue ambil di sini di over 2,5-nya. Dan untuk prediksi skor gue pada malam ini antara Dinamo Moskow dan Baltika, di sini Dinamo Moskow bakalan menang dengan skor 3-1 atas Baltika nih boy. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke partai yang terakhir aja nih boy. Oke, di partai terakhir di sini ada Liga Polandia nih boy, di mana ada Lech Poznan melawan Cracovia. Dan untuk statistik di 5 pertandingan terakhirnya di masing-masing tim, di sini bisa kita lihat Lech Poznan mampu mengantongi 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan kemarin boy atas Legia Warsawa boy. Dan untuk Cracovia sendiri di sini mampu mendapatkan 3 kali kemenangan juga dan 2 kali kekalahan boy. Terakhir di sini Cracovia menang di kandang Zagreb Lubin dengan skor 1-2 nih boy. Sedangkan Lech Poznan di sini terakhir kalah melawan Legia Warsawa dengan skor 1-2 nih boy. Oke, kita langsung geser ke head to head-nya nih boy. Di sini untuk head to head-nya antara Lech Poznan dan Cracovia bisa kita lihat Lech Poznan mampu mendapatkan kemenangan atas Cracovia sebanyak 3 kali nih boy, dengan skor 2-1, 0-2 dan 3-0 nih boy. Sedangkan Cracovia sendiri di 5 pertandingan terakhirnya antara Lech Poznan hanya mampu mendapatkan hasil imbang dengan skor 1 sama dan 0-0 nih boy. Oke, kita langsung masuk ke klasemen sementaranya nih boy. Di sini untuk klasemen sementaranya lagi-lagi di sini liga baru mulai boy. Jadi di sini poin masih pada 0 semua nih boy. Jadi kita langsung masuk ke pasaran para bandot aja nih boy. Di sini untuk pasaran bandotnya, di sini bandot memberikan pasaran untuk handicapnya di 3/4 dan 1 nih boy. Lech Poznan ngasih 3/4 dan 1 ke Cracovia Krakau nih boy. Kalau gua saranin di sini kita ambil di 3/4-nya di Lech Poznan nih boy. Dan untuk over undernya gue yakin bakalan terjadi gol di atas 2, jadi gue ambil di over 2,5-nya. Dan untuk prediksi skor gue pada malam ini antara Lech Poznan dan Cracovia, di sini Lech Poznan bakalan menang tipis atas Cracovia dengan skor 3-2 nih boy. Oke, sekian untuk prediksi gua yang ini boy. Dan bagi kalian yang pecinta single bet atau mix parlay-nya, kalian bisa pilih di handicapnya atau over undernya yang udah gua saranin tadi nih boy. Dan bagi kalian yang belum bergabung join di grup VIP gua, kalian bisa chat ke WA gua di 081377490242. Oke, terima kasih sekali lagi yang udah subscribe, like, and share channel ini agar lebih berkembang lagi. Gua pamit undur diri, salam satu hobi.